kalau saya duga berbicara demo kemarin ya, yang mengatakan kami ini oknum-oknum, ya jangan begini ya. Saya tidak menuduh, artinya jangan nanti kealpaan orang-orang ya dilindungi di balik kepentingan masyarakat. Aturan ya tetap kita wajib laksanakan. Siapa sih yang tidak mau untung? Kita semuanya mau untung di sini. Cukup begini aja, saudara, karena sudah kita dikatakan belum simpan data itu laporkan aja kalau salah. Nah, mohon dijawab dulu lah dari Pak Kadis PTSP sama Pak. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Pak Rekan, Pak Ane, teman-teman para anggota dewan yang saya hormati. Karena kejadiannya itu di tahun 2020, kami belum posisi sana Pak. Makanya untuk lebih clearnya mungkin kebetulan saya bawa staf saya Pak Ferry yang mengetahui kejadian yang sebenarnya pada saat itu. Mungkin kami persilahkan Pak Ferry untuk menjelaskannya biar lebih lanjut. Baik, terima kasih izin Pak Ketua. Mungkin saya langsung saja sedikit. Agak sedikit menceritakan alur proses izin OSS-nya Pak ya. Karena ini terkait dengan OSS. Jadi pada proses izin lokasi PTBA itu masih mengacu kepada PP 24 tahun 2018 dengan versi OSS versi 1.1. Nah, memang kelemahan OSS 1.1 itu adalah uploadan persetujuan pada saat itu masih belum bisa diupload di sistem OSS. Jadi seperti disampaikan tadi ada di tanggal yang sama ada 2 uji lokasi Pak ya. Jadi memang perubahan-perubahan itu dilakukan oleh pelaku usaha sendiri. Jadi itu dilakukan oleh pelaku usaha sendiri. Kemudian terkait proses izin lingkungan itu sudah menggunakan OSS versi RBA atau mengacu ke peraturan PP nomor 5 tahun 2021 untuk izin lingkungannya. Jadi memang proses izin lingkungan itu adalah migrasi dari proses PP 24. Saya potong aja Pak ya. Saya ingin tanyakan itu proses izin lokasi. Izin lokasi ini kan jelas ini ya. Persetujuan izin lokasinya ditandatangani manual 9 Juni 2020. Kemudian OSS-nya itu di tanggal 9 Juni. Yang sama juga 9 Juni. Itu ada dua versi yang satu ukurannya berbeda dengan yang lain gitu. Nah, pertanyaan kami pihak PTSP ini kan selaku pemangku regulator dan eksekutor, kenapa hal ini tidak diveto? Karena ini kan erat kaitannya dengan proses yang selanjutnya. Apa itu? Masuk ke pembuatan izin lingkungan kan? Harusnya kan ini kan ada veto nih. Ya kalau itu karena begini, saya potong dulu lah ya, biar jelas. Jadi biar tidak ada dusta di antara kita. Sebelum saya berbicara dengan Bapak di sini, saya sudah kunjungan kerja ke PTSP yang lain, dan itu memang wajib harus ada veto dari PTSP. Nah, yang kita tanyakan, kenapa PTSP di Berau tidak melakukan hal itu? Saya seperti jawab. Nah, karena saya sampaikan seperti ini. Kita berbicara mekanisme gitu loh. Wajib kan harusnya di veto. Di veto kan artinya, oh Pak, ini yang benar aja gitu loh kan. Artinya kan dari PTSP mengeluarkan catatan gitu. Saya kira begini Pak. Dari begini Pak, kita berbicara aturan. Anda jangan bilang Anda tidak berani jawab. Kita berbicara aturan aja. Jadi kita ini bukan musuh, paham ya? Kita ini cuma hanya mengkelirkan aturan jawab mana, Bapak jawab aturan. Iya. Pak, maksud Pak teman saya, katakan aja sesuai alur dengan mekanisme yang ada. Jangan ada ketakutan di antara kita. Karena kalau Bapak juga memberikan pencerahan, pencerdasan, biar masyarakat lebih paham. Dan supaya nanti para pengambil kebijakan juga tidak main dorong. Ya harus menuhankan aturan yang ada di dunia ini. Bukan perintah dan perintah dia. Artinya begini, izin pimpinan. Kalau memang ada kelalaian atau kalau memang ada kesalahan, akuin aja gitu ya. Karena sebelum hearing ini kami sudah kunjungan kerja ke PTSP yang lain dan mengatakan ini sangat salah prosesnya. Jadi
Kami hanya butuh pernyataan, berbicara tentang alur. Ya katakan, kalau misalnya Anda bilang, ini wartawan mau mencatat, Anda bilang tidak berani jawab, ya berarti secara tersirat, ya kita sudah tahu ada apa-apanya. Ya, gitu. mungkin saya jawab Pak ya. Ya, silakan jawab. Yang tidak saya berani jawab tadi itu yang maksud saya terkait veto itu Pak. Tapi kalau terkait persetujuan itu, saya kira kita tetap mengacu persetujuan yang dikeluarkan oleh kepala DPM PTSP. Persetujuan itu. Berarti kan tetap di 41 sekian kan? Ya, Nah, makanya perubahan-perubahan itu kan yang saya sampaikan adalah perubahan yang dilakukan oleh pelaku pemohon usaha ya. jadi sudah jelas ya. Nah, Dan, seharus, proses verifikasi di OSS versi lama itu Pak tidak sama dengan proses RBA. Di versi 1.1 itu bahkan proses persetujuan izin lokasi itu tidak bisa kita lakukan dengan sistem. Kemudian persetujuan makanya persetujuan izin lokasi itu persetujuan yang kita berikan kepada pemohon itulah pemohon akut di sistem OSS. Jadi tidak bisa kita lakukan melalui persetujuan melalui sistem, beda dengan versi RBA. Makanya mungkin kenapa OSS itu Pak sebelum RBA sekarang ini 3 kali berganti. Jadi memang ada kelemahan-kelemahan di sistem. Pertama OSS versi 1.1, kemudian itu tidak bertahan 1 tahun, kemudian ya, versi 1.1 itu kami paham tentang hal itu. bertahan 1 tahun saja. Kami paham tentang hal itu. Mohon maaf Pak ya, ini saya potong biar kita cepat aja gitu loh ya. Artinya begini Pak, berkaitan dengan semuanya serba online dan diupload, tapi kan tentu semuanya itu kan kita ya sebagai pemangku eksekutor dan regulatornya. Artinya tetap antara dinas ini dan dinas lain itu berhubungan tentang izin seterusnya. Tentu kan dokumen ini kan terbaca Pak semuanya. Habis itu begitu kembali DLHK kembali ke memberikan rekomendasi untuk penerbitan izin lingkungan ke PTSP kan sudah tahu Bapak itu harusnya. Nah, di sini kan kealpanya nih kalau kita berbicara tentang hal ini. Kenapa ada sesuatu yang dibiarkan gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Karena apa? Semuanya kan memang sebagian serba online, tapi berkaitan dengan ya berkaitan dengan penerbitan izin untuk ininya rekomendasinya kan tetap dari dinas ke dinas, dan itu kan kelihatan dokumennya kan ada semua ya sebelum jadi barang ini gitu. Nah, apalagi ini sudah sangat salah fatal kalau kita berbicara tentang OSS yang ditampilkan sesuai dengan izin lokasi yang ditandatangani manual oleh kadis yang lama. Tapi ini diketok bukan UPL, harusnya sudah andal karena di atas 3 hektar. Mungkin ini ya. Kalau coba saudara sebentar kita berikan dia jawaban dulu sampai tuntas Pak ya, singkat padat aja. Kalau terkait izin lokasi saya kira sudah Pak. Sudah. Ya. Cuman mungkin saya ingin sedikit memberikan gambaran Pak ya. Jadi izin lokasi itu adalah dasar buat pelaku usaha melaksanakan kegiatan usahanya. Dia tidak boleh keluar dari izin lokasi yang diberikan. Yang menjadi ini pandangan saya Pak ya. Yang menjadi soal itu apabila si pelaku usaha melakukan kegiatan usaha di luar lokasi yang diberikan. Saya kira poinnya di situ Pak. Jadi terkait dengan dengan sistem tadi sudah saya jelaskan. Saya kira sudah cukup Pak. Ya, terima kasih. Artinya kan sama-sama kita aminin ada kealpaan ya di sini. Mungkin langsung ke ini aja, saudara ke